Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Komunikasi Organisasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas mengenai teori interaksi dan jaringan organisasi. Setidaknya ada 3 teori yang akan coba kita gali pada kesempatan kali ini, yang mana teori ini berkaitan dengan interaksi dan jaringan keorganisasian. Pertama, teori analisis proses interaksi. Teori ini digagas oleh Robert Bales tahun 1950. Dia bikin satu karya judulnya Interaction Process Analysis, Method for the Study of Small Group. Ada beberapa asumsi yang mengilhami dia memunculkan atau menggali tentang proses interaksi dalam sebuah organisasi. Pertama, dimulai dari asumsi bagaimana komunikasi kelompok dalam sebuah organisasi terjadi dan saling mempertukarkan pesan. Asumsi yang pertama ini berpandangan bahwa yang namanya sebuah organisasi pasti di dalamnya terdapat sebuah proses komunikasi. Dan komunikasi ini berlangsung di antara kelompok-kelompok kecil. Pada akhirnya di antara kelompok-kelompok itulah saling mempertukarkan pesan yang mau tidak mau akan mempengaruhi pada aspek yang lainnya. Asumsi yang kedua, dia ingin menilai bagaimana pesan-pesan membentuk kepribadian dan peran di antara anggota kelompok. Nah, ini berkaitan dengan bahwa proses komunikasi yang berlangsung di antara anggota itu akan mempengaruhi kepribadian seseorang, sekaligus juga menetapkan peran di masing-masing anggota kelompok itu. Dan yang ketiga, asumsi mengenai bagaimana pesan mempengaruhi sifat dan karakter kelompok secara keseluruhan. Bagaimana kemudian proses pertukaran pesan dari kelompok-kelompok kecil itu membentuk satu proses jalinan atau keterhubungan yang padanya berpengaruh pada organisasi secara keseluruhan. Nah, pada praktisnya, Bales ini mencoba membuat kategori analisis proses interaksi yang dia gabungkan atau dia padatkan menjadi 6 aspek gitu ya, 6 aspek masalah dalam proses interaksi. Pertama, mengenai masalah komunikasi, kedua masalah evaluasi, 3 masalah kepengawasan, keempat masalah keputusan, kelima masalah ketegangan, dan keenam masalah reintegrasi. Yang kemudian nanti akan melahirkan begitu ya 4 subbab pokok gitu ya dalam proses interaksi itu. Yang pertama, jika masing-masing anggota kelompok tidak saling berbagi informasi, maka kelompok ini akan mengalami masalah komunikasi. Artinya dalam hal ini berbagi informasi itu sesuatu yang sangat penting. Kalau tidak ada proses pembagian informasi, pada akhirnya organisasi akan mengalami masalah kelompok. Yang kedua, jika masing-masing anggota kelompok tidak saling berbagi pendapat, maka kelompok akan mengalami masalah evaluasi. Jadi pendapat dalam sebuah organisasi itu sangat penting, itu yang akan mendinamisasikan sebuah organisasi. Ketiga, jika masing-masing anggota kelompok tidak saling bertanya dan memberi saran, maka kelompok akan mengalami masalah pengawasan. Saran, proses pertanyaan itu bagian dari proses monitoring dalam sebuah keberlangsungan organisasi. Kemudian keempat, jika masing-masing anggota kelompok tidak bisa mencapai kesepakatan, maka mereka akan mendapatkan masalah keputusan. Kadang-kadang kita stuck untuk menetapkan suatu keputusan atau kebijakan manakala memang kita tidak mencapai satu kesepakatan di antara anggota-anggota kelompok. Itu juga masalah yang kemudian seringkali menghinggapi sebuah organisasi. Kelima, jika tidak terdapat cukup dramatisasi dalam kelompok, maka akan muncul masalah ketegangan. Nah, ini konsep dramatizing ini nanti akan coba kita bahas ya pada slide berikutnya. Dan yang keenam, jika anggota kelompok berperilaku tidak ramah atau tidak bersahabat, cenderung menampilkan sikap permusuhan satu sama lain, maka ini akan berpengaruh terhadap cohesiveness atau rasa persatuan di antara anggota kelompok. Pada akhirnya ini akan memunculkan apa yang disebut dengan masalah reintegrasi. Nah, kalau kita gambarkan model analisis proses interaksi begitu yang digagas oleh Robert Bales, kita lihat kita akan menemukan hal semacam ini. Ini yang saya maksud, dia kemudian dari keenam pesan yang tadi disampaikan, dia kemudian membagi menjadi 4 kriteria pokok. Pertama, reaksi positif, kedua, upaya jawaban, 3, pertanyaan, keempat, reaksi negatif. Nah, kemudian reaksi negatif ini melahirkan interaksi yang sifatnya saling berhadapan-hadapan. Misalkan
Kalau menampakkan persahabatan pada reaksi positif, ini berhadapan dengan menampilkan permusuhan dalam reaksi negatif. Mendramatisasi berhadapan dengan menunjukkan ketegangan. Menyetujui berhadapan dengan kalau menyetujui berhadapan dengan membantah. Kemudian dalam jawaban dan pertanyaannya, kalau memberikan saran, maka itu kaitannya dengan meminta saran. Hadap-hadapan, ada pis-apis di antara satu sama lain. Intinya bahwa inilah model analisis proses interaksi yang seringkali menghinggapi dalam sebuah organisasi, dan tentu kita pernah mengalami di antara proses interaksi yang kemudian kita sebutkan tadi. Nah, dalam analisis proses interaksi ada yang disebut dengan konsep dramatizing atau dramatisasi. Ternyata teman-teman, sebuah canda tawa gitu ya, kemudian storytelling gitu ya, kemudian juga permainan dalam sebuah organisasi itu, artinya kita tidak membincangkan sesuatu atau tidak mempercakapkan sesuatu yang bersifat rutinitas saja, itu sangat penting dalam organisasi. Sebab ternyata konsep dramatizing ini atau dramatisasi ini akan melepaskan ketegangan setiap anggota dari rutinitas organisasi. Berarti lamun bahasa Sunda mah yang namanya heureuy, kemudian jokes gitu ya, dalam sebuah organisasi, kemudian kreasi satu sama lain, melepas canda tawa dan lain sebagainya, itu ternyata memberikan manfaat yang sangat luar biasa dalam proses membangun dramatisasi organisasi. Nah, proses membangun dramatisasi organisasi ini bisa kita lakukan salah satunya dengan model storytelling. Kita menceritakan sesuatu agar kita bisa melepaskan penat dari rutinitas organisasi. Menceritakan kepribadian kita, menceritakan kepentingan kita, sesuatu yang menarik, membincangkan rutinitas pekerjaan dan sebagainya. Itu salah satu cara dari membangun dramatisasi. Atau yang kedua, dalam dramatisasi juga ada yang disebut dengan rhetorical vision atau visi retorik. Ini berkaitan dengan fantasi. Kalau fantasi nanti kaitannya dengan harapan, cita-cita dan sebagainya. Kadang-kadang visi retorik ini menjadi penting. Untuk apa? Untuk memberikan motivasi dan optimisme dalam proses mencapai tujuan organisasi. Karenanya dalam visi retorik ini ada dua, ada yang disebut dengan sense of reality, bagaimana kita memiliki kepekaan terhadap realitas yang ada, begitu. Yang kedua sense of community, bagaimana kita memiliki kepekaan terhadap kepentingan sebuah kelompok. Visi retorik juga ini adalah sebuah pandangan untuk menampilkan apa yang sedang terjadi atau yang telah menjadi di masa lampau, masa sekarang, dan mungkin di masa yang akan datang. Jadi visi retorik ini penting untuk membangun dramatisasi dalam sebuah proses organisasi. Kemudian balas membagi, proses interaksi antar anggota kelompok itu terbagi pada dua proses. Ada yang disebut dengan perilaku sosio-emosional. Ini tadi misalkan bersahabat berarti lawannya tampak bermusuhan. Kemudian dramatisasi lawannya ketegangan. Menyetujui lawannya adalah membantah. Dan yang kedua, pembagian pekerjaan atau task behavior. Perilaku yang berkaitan dengan pembagian pekerjaan. Contohnya memberi saran, memberi opini, memberi informasi. Berarti nanti lawan katanya meminta saran, meminta opini, meminta informasi. Di satu sisi kita membutuhkan saran dari orang lain, meminta opini dari orang lain, meminta informasi dari orang lain. Di sisi lain kita juga memberi informasi, memberi saran, memberi opini kepada orang lain. Masih dalam lingkungan anggota organisasi itu sendiri. Nah, karenanya perilaku komunikasi kelompok ini pada akhirnya nanti akan melahirkan dua karakter kepemimpinan. Bisa jadi dua karakter kepemimpinan ini dua karakter yang berbeda secara subjek begitu, atau juga boleh saja dalam satu subjek punya dua karakter kepemimpinan. Ada yang disebut dengan pemimpin emosional. Biasanya pemimpin emosional itu mereka yang di luar dari struktural tapi terbukti mampu mempengaruhi chemistry begitu ya, jalinan hubungan di antara anggotanya. Ini akan selalu ada dalam sebuah organisasi. Atau ada juga pemimpin pekerjaan. Kalau pemimpin pekerjaan dia yang memastikan bahwa jalur koordinasi secara struktural formal itu betul-betul berlangsung dalam sebuah proses keorganisasian. Jadi perilaku komunikasi kelompok dalam analisis proses interaksi ini melahirkan dua tipikal kepemimpinan, ada pemimpin emosional dan ada pemimpin pekerjaan. Perilakunya ada dua, ada sosio-emosional dan ada task behavior. Nah, itu teori pertama. Teori kedua, kita akan sampai pada teori koorientasi organisasi. Ini digagas oleh James Taylor dan Elizabeth Van Effrey. Dalam bukunya The Emergent Organization, Communication at its Site and Surface. Begitu ya.
Asumsinya, pertama, dalam pandangan Taylor, organisasi itu adalah sebuah proses interaksi. Karenanya dinamis. Nah, proses interaksi yang berlangsung dalam sebuah organisasi itu akan terlahir karena ada percakapan antar dua orang atau lebih. Percakapan-percakapan yang terjadi di antara dua orang tersebut nanti akan terkonsentrasikan pada satu fokus perhatian yang pada akhirnya nanti akan melahirkan kesepakatan dan koherensi atau keutuhan di antara dua hal tadi. Karenanya koorientasi organisasi memandang bahwa sebuah organisasi terbangun melalui percakapan yang melahirkan makna yang utuh di antara dua orang yang pada akhirnya nanti akan mencapai apa daripada kesepakatan-kesepakatan itu. Nah, dalam teori koorientasi ini kita mengenal istilah triad ABX. Triad ABX itu bahwa proses interaksi itu sehingga pada akhirnya melahirkan koorientasi organisasi itu akan berlangsung karena adanya variabel A, B, dan X. A adalah orang ke-1. B adalah orang kedua, berarti A dan B itu adalah partisipan dalam proses interaksi dan komunikasi yang berlangsung. Sementara X adalah objek perhatian interaksi. Nah, X ini, triad ABX ini akan menjadi sesuatu yang bersifat koorientasi positif kalau misalkan tercapai kesepakatan atau pemaknaan yang sama di antara A dan B. Tapi sebaliknya kalau misalkan tidak tercapai kesepakatan, maka ujungnya akan ada koorientasi negatif. Misalkan seorang manajer dengan seorang karyawan, dia dihadapkan pada satu fokus perhatian. Misalkan berbicara tentang perubahan kebijakan. Tentu ada perbedaan pandangan antara orang ke-1, dalam hal ini manajer, dengan orang kedua, dalam hal ini karyawan. Masing-masing punya sudut pandang tentang yang X tadi. X-nya apa? Perubahan kebijakan. Tapi ini akan jadi positif kalau antara A dan B itu bisa mencapai kesepakatan tentang perubahan kebijakan yang dimaksud. Nah, karenanya dalam triad ABX ini yang saya istilahkan, ada yang disebut dengan differing worldview, perbedaan pandangan, ya kan? Untuk mencapai pemaknaan yang sama, agar bisa mencapai koorientasi positif, maka setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang harus dipahami oleh masing-masing pihak antara A dengan B. Apa saja? Pertama, bagaimana caranya antara orang ke-1 dengan orang kedua, A dan B ini mencapai kesepakatan mengenai fakta yang dihadapi. Artinya mendefinisikan dulu apa yang dimaksud dengan perubahan kebijakan itu. Ini fakta kan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, pada saat sudah mendefinisikan fakta yang dihadapi, harus mencapai kesepakatan tentang siapa harus melakukan apa terhadap fakta yang ada. Maka dalam hal ini kalau kita sudah sama-sama mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan perubahan antara A dengan B, selanjutnya berbagi peran. A melakukan apa, B melakukan apa. Dan yang ketiga, pada akhirnya antara A dan B harus membangun konteks untuk melakukan interaksi terus-menerus. Sebab sebuah interaksi dalam organisasi akan melanjutkan interaksi atau akan menyebabkan adanya interaksi lanjutan. Dan interaksi lanjutan ini ya tentunya harus bersifat kontinu agar koorientasi positif di antara A dengan B, antara dua pihak tadi bisa berlangsung menjadi sesuatu yang sangat produktif. Nah, dalam koorientasi positif juga kita akan menemukan satu konsep tentang percakapan dan teks. Nah, hal ini didasarkan pada asumsi bahwa organisasi itu kan bersifat sirkulir, artinya tidak tetap dan terbangun melalui percakapan di antara anggota. Ini koorientasi positif. Nah, karena ada percakapan, maka percakapan itu biasanya terjadi pada 2 level. Ada level makro, dalam hal ini manajerial organisasi, di mana kalau level makro ini percakapan yang mengarah kepada strukturasi. Sementara level mikro ini menunjukkan percakapan yang terjadi keseharian dalam proses interaksi di antara anggota. Nah, interaksi yang terjadi akan mengarah pada makna yang sama dengan catatan 3 tahapan tadi dilakukan dan kemudian mempengaruhi interaksi selanjutnya. Maka Taylor kemudian menemukan perbedaan antara percakapan dan teks dalam konteks organisasi tadi. Dalam pandangannya yang disebut dengan percakapan itu interaksi. Perilaku partisipan terhadap lawan bicaranya. Bisa dalam bentuk kata, perilaku, gerak tubuh, menunjukkan persetujuan, penolakan, persahabatan, permusuhan, ketegangan, dramatisasi, dan lain sebagainya. Sedangkan teks adalah apa yang dikatakan atau isi dan ide
yang kemudian isi dan ide itu melekat di dalamnya bahasa yang digunakan. Kalau teks itu kontennya, percakapan itu prosesnya. Itu yang membedakan antara percakapan dengan teks dalam pandangan Taylor. Nah, upaya untuk memahami percakapan dan teks ini, dia kemudian menawarkan satu konsep tentang double translation atau terjemahan ganda. Terjemahan ganda itu untuk menunjukkan bagaimana luaran dari interaksi yang berlangsung di antara anggota-anggota organisasi. Kalau terjemahan pertama itu terjadi manakala kita melihat bagaimana teks organisasi mempengaruhi anggota. Contoh misalkan gini, pada saat seorang manajer mengumumkan adanya perubahan kebijakan, maka terjemahan pertama dapat dilihat bagaimana reaksi dari anggota-anggota terkait perubahan kebijakan itu. Itu kan variatif, nantinya ada pro, ada kontra, dan sebagainya. Sementara terjemahan kedua, pemberian makna terhadap percakapan yang terjadi dalam organisasi. Nanti masing-masing pihak akan memaknai dari percakapan yang berlangsung, ya kan? Dari percakapan yang berlangsung tentang perubahan kebijakan tadi, sehingga nanti akan terpolarisasi. Mana yang pro, mana yang kontra, dan itu bisa dijadikan ukuran dalam terjemahan kedua ini. Ukuran untuk apa? Untuk level makro dalam menetapkan keputusan atau kebijakan. Nah, dalam double translation ini kita akan menemukan dua struktur percakapan, baik itu struktur yang bersifat permukaan ataupun yang bersifat struktur dalam. Kalau struktur permukaan ini biasanya kita temukan dalam aktivitas sehari-hari anggota organisasi. Yang ini juga digerakkan dari struktur dalam. Jadi persetujuan, persahabatan, ketegangan, dan sebagainya, kita lihat dari luaran aktivitas interaksional yang terjadi di antara anggota. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan karena digerakkan adanya struktur dalam. Sementara struktur dalam ini ibaratnya seperti tata bahasa atau grammar. Yang ini berisi seperangkat pengaturan secara struktural mengenai apa yang boleh dikatakan oleh anggota, mana yang tidak boleh, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh. Artinya dalam upaya berkata, bertindak, berperilaku secara moral, struktur dalam ini nantinya akan menampilkan pola komunikasi yang rumit di antara anggotanya. Jadi kalau struktur dalam itu bisa kita katakan sebagai seperangkat aturan, bagaimana orang melakukan tindak tutur dan lain sebagainya, sementara struktur permukaan itu luaran atau ekspresi dari struktur dalam yang ada. Itu tentang koorientasi organisasi. Yang terakhir, nah ini teori jaringan organisasi. Ini sebetulnya ada beberapa penggagas mengenai teori jaringan organisasi. Asumsinya teori jaringan organisasi ini memandang bahwa struktur organisasi dapat dilihat dari pola-pola interaksi antar anggota. Jadi siapa berkomunikasi dengan siapa itu akan mempengaruhi bagaimana struktur organisasi berlangsung. Yang kedua, setiap orang tidak berkomunikasi persis sama dengan orang lain. Jadi masing-masing punya jaringannya. Misalkan saya berkomunikasi dengan A, itu akan berbeda dengan Anda yang berkomunikasi dengan B. Masing-masing punya jaringannya. Ketiga, komunikasi di antara kelompok yang terhubung satu sama lain akan membentuk sebuah jaringan organisasi. Jadi pada saat kita berkomunikasi, individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, pada akhirnya itulah keseluruhan dari sebuah jaringan organisasi. Nah, dalam teori jaringan ini, kita akan menemukan beberapa kata kunci. Pertama ada yang disebut dengan link. Link itu hubungan tercipta melalui komunikasi. Jadi bagaimana upaya membangun jejaring itu akan tercipta karena adanya hubungan yang bersifat intens begitu antar satu orang dengan orang lain dalam proses komunikasi yang berlangsung. Yang kedua ada yang disebut dengan formal network atau jaringan formal. Kalau jaringan formal biasanya dibentuk karena ada aturan organisasi. Ini yang mengatur bagaimana seorang anggota dia berkomunikasi dengan atasannya. Begitu juga seterusnya. Dan yang terakhir ada emergent network. Saluran komunikasi non formal. Yang ini biasanya terbentuk, kalau non formal ini terbentuk karena proses interaksi dan kontak di antara anggota. Jadi ada jalur yang sifatnya formal, ada jalur yang sifatnya impersonal. Nah, dalam memahami tentang seperti apa network itu, kita bisa melakukan dua analisis. Ada yang disebut dengan synchronous analysis, bagaimana kita mengamati sebuah jaringan yang berlangsung dalam jaringan interaksi atau keterhubungan yang berlangsung pada waktu atau periode tertentu, ada di achronic analysis. Bagaimana kemudian kita membangun satu proses komunikasi di antara anggota organisasi gitu ya. Di achronic ini
yang kemudian terjadi begitu terjadi pada suatu masa tertentu karena adanya perubahan begitu. Itu kalau diachronic analysis begitu. Nah, teori jaringan juga yang terkenal dapat kita gagas dari apa yang disampaikan oleh Peter Ermonge dan Nosir S. Kontraktor. Nah, ada beberapa kata kunci dari teori jaringan yang digambarkan oleh seorang Peter Monge. Dia bilang bahwa pertama ada yang disebut dengan connectedness atau keterhubungan. Connectedness ini sekaligus mengawali bagaimana jalur komunikasi dianggap relatif stabil di antara anggota. Dari connectedness ini nanti akan melahirkan apa yang disebut dengan personal network. Keterhubungan yang unik di antara satu orang dengan orang lain. Nah, dari personal network ini akan melahirkan group network. Jaringan dalam kelompok tertentu yang terbentuk karena adanya kecenderungan komunikasi di antara kelompok-kelompok kecil. Dan yang terakhir, pada muaranya nanti jaringan ini akan mewujud apa yang disebut dengan organizational network. Keterhubungan kelompok-kelompok tadi, yang kecil tadi, membentuk jaringan yang lebih besar. Jadi ada keterhubungan, connectedness, ada personal network, group network, dan organizational network. Nah, kalau kita berbicara organizational network, ternyata ini terbangun karena beberapa tahapan penting. Pertama, ada yang disebut dengan analisis Dian. Kalau ini, kita mengamati bagaimana cara-cara interaksi di antara dua orang. Satu orang dengan orang yang lain, begitu kira-kira. Yang kedua ada analisis triad, memperhatikan bagaimana setiap tiga orang berinteraksi. Keempat ada analisis kelompok, bagaimana kelompok terbagi ke dalam beberapa subkelompok. Itu kan biasa ya dalam sebuah organisasi, pasti ada keterhubungan yang padanya membentuk kelompok-kelompok kecil gitu atau subkelompok. Dan terakhir ada yang disebut dengan global network. Interaksi berbagai kelompok yang membentuk jaringan. Jaringan inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah organizational network. Nah, terakhir ada yang disebut dengan peran jaringan. Peran jaringan itu ada 3. Ada orang yang memiliki peran jaringan sebagai jembatan, artinya dia menghubungkan antar satu kepentingan dan kepentingan lain, ya kan? Tapi dia juga bagian dari salah satu di antara anggota kelompok itu. Ada juga peran penghubung, dia menghubungkan satu dengan yang lainnya, tapi dia tidak menjadi bagian di antara keduanya. Ada juga yang disebut dengan pemisah. Kalau pemisah itu, ya dia tidak dia memisahkan begitu ya, dia memisahkan di antara yang lainnya, dan dia juga bukan anggota kelompok sama sekali begitu ya. Itu artinya di luar itu. Kemudian ada yang disebut juga dengan derajat hubungan untuk mengukur seperti apa proses jaringan yang dimiliki oleh seseorang. Maka dalam hal ini ada yang disebut dengan in degree, hubungan ke dalam, dan ada yang out degree, hubungan keluar. Kalau in degree kita melihat ini menunjukkan jumlah hubungan yang dilakukan orang lain terhadap kita. Itu in degree, ke dalam. Jadi untuk menunjukkan atau untuk mengukur seperti apa kekuatan jaringan kita, derajat hubungan kita, maka itu bisa diukur dari bagaimana orang lain membangun hubungan dengan kita. Sebaliknya kalau out degree, bagaimana kita membangun hubungan keluar. Kalau out degree gitu. Jumlah hubungan yang kita bangun keluar itu seperti apa. Atau ada juga yang disebut dengan kualitas hubungan. Kalau kualitas hubungan ada yang langsung, direct, dan indirect. Kalau direct, dia bisa membangun hubungan dengan orang lain tanpa perantara. Kalau indirect, ya tentu melalui perantara. Bisa orang ketiga, keempat, dan seterusnya. Misalkan ketika Anda ingin membangun jaringan dengan A, misalkan A ini adalah orang yang memiliki kebijakan. Kalau direct, Anda bisa langsung berkomunikasi, formal ataupun informal. Tapi kalau indirect, Anda pada saat ingin berhubungan dengan pemegang kebijakan ini harus melewati beberapa penghubung dulu, misalkan. Bisa lewat si A, si B, si C, misalkan secara hierarkis dan lain sebagainya. Dan terakhir, ada yang disebut dengan variabel hubungan. Kalau variabel hubungan bisa kita ukur dari beberapa aspek. Ada yang disebut dengan fungsi jaringan, bagaimana kemudian jaringan-jaringan ini memiliki fungsi tertentu dan bisa dibandingkan dengan fungsi yang lainnya. Ada tingkat keterhubungan. Kalau tingkat keterhubungan itu yaitu bagaimana rasio antara hubungan yang sebenarnya dengan kemungkinan hubungan yang ada. Ada sentralitas dan desentralitas. Kalau sentralitas berarti derajat keterhubungan antara individu dan kelompok. Sentralitas itu tidak ada proses mempengaruhi satu sama lain. Masing-masing bersifat dependen gitu ya. Sementara desentralitas kadang-kadang kelompok mempengaruhi individu atau sebaliknya begitu. Dan terakhir ada yang disebut dengan derajat pemisahan.
Kalau derajat pemisahan itu jumlah hubungan yang terdapat antara Anda dengan orang lain. Seperti apa kira-kira begitu derajat pemisahan ini yang berlangsung. Nah, rekan-rekan sekalian, itulah beberapa dari teori-teori penting berkaitan dengan interaksi dan jaringan organisasi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan sesuatu dari proses pembahasan ini, dan pada intinya gitu ya, baik teori interaksi maupun teori jaringan menganggap bahwa sebuah organisasi terbentuk karena adanya interaksi dan karena adanya proses pembentukan jaringan di antara anggota-anggota organisasi. Terima kasih. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.